Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 TIK ingin memenuhi tugas TIK kami tentang personal branding. Sebelum kami memasuki tugas kami dan memperjelaskan tugas kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Abdul Hakim Ibnu Febian dengan NIM akhir 0054. Perkenalkan, nama saya Ilham Dapagipari, akhir NIM saya 084. Perkenalkan, nama saya Hayyin Datus Mayain, akhir NIM 082. Perkenalkan, nama saya Bagus Ibrahim Imam Akbar Pratama, ujung NIM 057. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hamdani dengan ujung NIM 071. Peran generasi muda dalam pembangunan pertanian sangatlah penting bagi Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pertanian di Indonesia mengalami penuaan. Oleh karena itu kita harus memotivasi generasi muda agar kembali tertarik pertanian. Karena generasi muda adalah sebagai motor Indonesia di generasi selanjutnya. Saat ini pemuda-pemuda di Indonesia sudah memandang rendah jurusan pertanian dan memandang sebelah mata jurusan pertanian karena mereka berpikir jurusan pertanian identik dengan kemiskinan. Ini para pemuda-pemudi di Indonesia cenderung lebih memilih jurusan lain daripada jurusan pertanian karena mereka lebih berpikir di jurusan lain lebih bergengsi dan lebih menjanjikan ke depannya. Padahal di negara Indonesia ini kita memiliki tanah yang subur dan tanah yang luas tidak seperti di negara lain. Ada beberapa peran yang harus diambil oleh para pemuda, antara lain nomor 1 yaitu mengambil peran besar dalam proses pembuatan kebijakan sektor pertanian. Dalam fase inilah para pemuda dapat mengeluarkan gagasan-gagasan cemerlangnya guna kemajuan petani dan pertanian berkemajuan di Indonesia. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan terhadap program-program pertanian. Satu hal yang juga mendesak terhadap program tersebut yang telah disusun dapat diterima sesuai targetnya dan sasarannya yang telah ditetapkan. Disinilah bagaimana peran pemuda pertanian dapat diberikan untuk memperbaiki lemahnya sistem pertanian tersebut atau sistem pengawasan pertanian tersebut. Yang ketiga, melakukan pencerdasan, pendampingan, dan upaya pemberdayaan petani. Pemuda pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat. Keberadaan pemuda di tengah masyarakat setidaknya dapat memberikan peluang bagi masyarakat. Rata-rata berpendidikan rendah. Salah satu hal dapat diberikan dalam konteks pencerdasan, pendampingan, dan pemberdayaan petani adalah dengan turut serta membangun kelembagaan petani. Yang keempat adalah memberikan advokasi pertanian. Ketidakberdayaannya para petani menghadapi sistem yang tidak menguntungkan perlu mendapatkan pendampingan dari para pemuda. Dengan adanya sistem ijon, pedagang dapat dijadikan wahana para pemuda untuk memberikan kontribusinya. Yang kelima, itu menjadi sumber daya manusia pembangunan pertanian. Minimnya minat generasi muda saat ini untuk terlibat dan terjun langsung ke dalam sektor pertanian menandakan bahwa pertanian hari ini dinilai sudah tidak menguntungkan lagi. Situasi ini berimplikasi kurang baik terhadap target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045 mendatang. Apabila para generasi muda memiliki kekuatan dan semangat tinggi untuk terjun ke dunia pertanian, tentunya negara ini masih mempunyai harapan untuk melihat naiknya kesejahteraan pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa melibatkan generasi muda adalah kuncinya dan pertanian modern adalah solusi untuk menarik generasi muda untuk terjun ke dalam bisnis pertanian. Jadi sekian yang dapat kami jelaskan tentang peran generasi muda dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Jadi sekian, terima kasih. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.